Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bergabung kembali dalam kegiatan pengajian BPK Masjid Baitul Hasib untuk yang kesekian kalinya di akhir bulan Sya'ban bertepatan dengan 8 April 2021 atau 25 Sya'ban 1422 Hijriah. Yang terhormat Ketua BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, CFRA, CGCAE. Yang terhormat Profesor Bahrullah Akbar, anggota 5 BPK RI. Yang kami muliakan Ustadz Wijayanto, dan yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPK RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini dalam rangka Targhib Ramadan. Semoga dengan kegiatan ini kita mampu menjadi insan BPK yang terpercaya melalui pendidikan spiritual Ramadan dan Al-Quran. Sebelumnya, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayah, inayah dan karunia-Nya lah kita dipertemukan melalui media virtual ini. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat senantiasa. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya, agenda berikutnya adalah sambutan dari Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, CFRA, CGCAE. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5, Profesor Bahrullah Akbar. Yang kami hormati dan kami cintai Ustadz Haji Wijayanto selaku narasumber kegiatan tausiah pada pagi hari ini. Para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK serta para pelaksana BPK, jemaah pengajian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Pagi ini, marilah kita membuka acara ini dengan tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridhonya kita dapat menghadiri kegiatan ceramah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari perhitungan kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pagi ini kami mengajak kita semua hadir dalam pengajian ini menyela sejenak aktivitas pekerjaan kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah dan maghfirah, yang ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memaksimalkan ibadah syaum kita. Ibadah syaum ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan ini secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu dapat mencapai derajat takwa. Nah, bicara masalah derajat takwa ini dengan tidak bermaksud kemudian mengambil porsi penceramah pada pagi hari ini, sebenarnya adalah satu konsep yang sangat familiar di BPK. Konsep itu di kita adalah konsep accountability dan compliance, Pak Ustadz. Di BPK ini kami mengenal istilah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas ini biasanya hanya identik dengan pengelola keuangan negara dan pemeriksa pengelolaan keuangan negara, tetapi kita perluas bahwa akuntabilitas yang kurang lebih didefinisikan sebagai komitmen dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, ini sebagai sebuah nilai yang diterapkan bagi semua orang, menjadi bagian dari budaya yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Dan oleh karena itu kita mengusung tagline accountability for all, jadi untuk semua orang. Nah, akuntabilitas ini syaratnya itu adalah compliance, kalau kita adalah kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Maka kalau kita bicara mengenai masalah accountability on compliance, sebenarnya kita bicara dalam konteks hablum minan nas, sedangkan kalau kita bicara takwa yang maknanya juga kurang lebih sama, konteksnya adalah hablum minallah, yaitu patuh terhadap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan di bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadannya sendiri akan kita masuki kurang lebih pada tanggal 12 di bulan ini, namun untuk menjawab dahaga dan lapar yang sudah ada di kami, dahaga dan lapar dalam hal siraman rohani, kami sangat membutuhkan tausiah dari Ustadz untuk memberikan insight kepada kami agar pelaksanaan Ramadan kali ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Penting untuk kami sampaikan bahwa di bulan Ramadan ini, Ustadz, kami dalam kondisi melaksanakan tugas besar kami, yaitu pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi ini kita dalam kondisi tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, kita juga dalam kondisi melaksanakan ibadah Ramadan, dan oleh karena itu hari ini kami sangat membutuhkan insight dari Ustadz. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ustadz untuk hadir, sekaligus apresiasi. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan khasiron kepada Ustadz. Semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sebelum ini ditutup, perkenankan kami atas nama pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada segenap keluarga besar BPK apabila ada segala ucapan dan tindakan yang kami lakukan dianggap tidak berkenan atau membuat
keluarga besar BPK menjadi tidak nyaman, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada setiap pihak yang berperan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat menyambut masuknya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ini menjadi, kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Ketua BPK. Berikutnya, tanpa menunda lagi, Pak Ustadz, kita punya waktu kurang lebih 1 jam berikutnya. Insya Allah tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Ketua menjadikan kita semakin menjadi ASN yang terpercaya melalui pendidikan spiritual Ramadan dan Al-Quran di bulan yang akan kita hadapi berikut ini. Nanti selanjutnya di akhir sesi mungkin kami akan membuka ruang pertanyaan 2-5 pertanyaan, mungkin tidak banyak Pak Ustadz. Mohon kesediaannya nanti. Selanjutnya kami persilakan tafadhol maskuron Ustadz Wijayanto. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya cek audio apakah cukup bagus, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid bagus teman ya. Alhamdulillah ya. Kalau bagus biasanya saya cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Cek saldo. Insya Allah kalau teman-teman BPK bereslah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa qala idzan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan guru saya, senior saya, orang tua saya, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, CFRA, CGCAE. Yang saya hormati sesepuh saya, guru saya juga, Bapak Profesor Bahrullah Akbar. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan BPK RI, seluruh jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah yang hari ini alhamdulillah bisa join, banyak sekali, hampir 500-an, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan pertama saya mengapresiasi luar biasa karena kegiatan seperti ini adalah sunnah Rasul, karena kenyataannya di akhir bulan Sya'ban selalu Rasulullah membuat targhib Ramadan. Diceritakan oleh Khuzaimah di dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah melakukan tausiah khusus setiap akhir bulan menjelang Ramadan. Sebagaimana teman-teman BPK. Apresiasi yang berikutnya adalah luar biasa karena kenyataannya Ramadan itu adalah Sayyidul Syahr, artinya Sayyidul Syuhur itu adalah Syahrul Ramadan, wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, dan kalau ada hari yang utama adalah di hari Jumat. Begitu dalam pandangan Islam. Kalau Nabi Yakub alaihissalam itu punya 12 anak, maka anak yang paling istimewa adalah Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf itu adalah Ramadan. Begitu kata Mufassir mengatakan. Apresiasi yang lebih penting lagi adalah kita walaupun tidak bertatap muka, tapi bisa bertatap maya. Artinya kita tidak mengurangi silaturahim kita. Karena justru
teman-teman anak buahnya Pak Agung ini nggak ada artinya kalau kumpul di salah satu institusi, di BPK kumpul tatap muka, tapi nggak ketemu hati. Allah melaknat kita kalau kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai kamu kumpul di satu tempat, kelihatannya kamu tatap muka, tapi nggak sambung hati. Persaudaraan seperti ini disebut dengan persaudaraan tukang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tapi satu ingin bunuh yang lain. Oleh anak-anak kita itu kaum milenial, itu disebut dengan penyakit SMS. Kalau yang gabung ini bukan milenial, ini kolonial. Ini dari wajah-wajahnya wajah kolonial. SMS itu apa? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Di seluruh instansi, di seluruh organisasi, dimanapun, kalau ada penyakit ini penyakit yang merusak seluruh kebaikan kita. Sampai Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu dengan hasad. Karena kalau ada penyakit ini, seluruh kebaikan itu akan hangus sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan kayu bakar yang disebut adalah kayu bakar di Arab Saudi. Jadi mudah sekali terbakar. Maka pembunuhan pertama kali di dunia ini juga karena penyakit hasad. Maka yang dihilangkan pertama kali adalah bagaimana penyakit iri. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Inilah Pak Agung, mohon maaf, kenapa panitia pada siang hari ini tidak bagi door prize yang besar-besaran, karena untuk menjaga hati. Jangan sampai nanti pegawai BPK di Aceh malah yang pegawai baru aja dapatnya mobilio, sementara kepala BPK malah dapatnya cuma vario. Jangan sampai nanti anggota baru, maksudnya pegawai baru dapatnya mobil, sementara pimpinannya cuma dapat payung. Maka ini alasan kenapa, mohon maaf, ini tidak ada door prize besar-besaran di Zoom meeting hari ini. Ya. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu karena susah untuk dipertanggungjawabkan untuk door prize yang seperti ini. Nah, karena kaitannya dengan akuntabilitas dan responsibilitasnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jalan yang kita tempuh ini adalah jalan silaturahim. Walaupun kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Kata penyanyi Ran, jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Artinya apa? Justru seperti ini Allah senang, walaupun satu sisi kadang-kadang ini juga membuat saya tidak nyaman. Mohon maaf, satu sisi dengan Zoom begini bisa tawajuh, lebih fokus, tapi sisi lain juga kadang-kadang kalau kita sudah, apalagi kelon Pak, kelas online. Saya kalau ngajar di Gajah Mada Pak, ngajar di UGM itu mahasiswa S2, itu pintar sekali, begitu join, langsung dia off-kan kamera. Dan kalau saya ngajar, SOP-nya harus pakai dasi. Karena di S2 harus pakai dasi, walaupun bawahnya celana pendek nggak masalah. Yang penting di kamera harus pakai dasi. Kita sudah bikin materi sebagus-bagusnya, perform yang sebagus-bagusnya, ternyata mahasiswa itu kameranya di-off-kan, dan begitu kita sudah mau absen, tolong dihidupkan kameranya. Ternyata begitu di-on-kan, sejak dari awal dia tiduran, Pak. Pakainya daster, dosennya pakai dasi, mahasiswi sekarang itu pakai daster, tinggal join tanpa kamera. Persis teman-teman BPK sekarang. Pokoknya sudah join, Pak Agung sudah ngerti, langsung live, nggak tahu kemana. Nah, dari sisi ini, mohon maaf, satu sisi kita bisa fokus. Saya takut karena jangan sampai nanti, sampai akhir, ini tinggal saya sama Pak Agung saja, yang lain sudah billahi taufik wal hidayah. Ini mohon maaf, ini karena BPK dari Aceh sampai Papua ini ya. Ini jangan sampai, mohon maaf, saya masih di sini, yang lain join langsung bismika Allahumma akhya wa bismika amin. Saya dengan Pak Agung masih di Zoom, tapi yang lain sudah sampai Sidratul Muntaha. Ini adalah jalan surgawi karena silaturahim, karena Nabi bersabda la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini sabda Nabi. Nabi itu kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu pejabat di Indonesia. Politisi dan beberapa orang. Ya, di antara. Sebagian orang BPK. Sebagian. Ya. Sebagian Ustadz juga sebagian. Ya, kita semuanya masih bisa bohong. Saya paling nggak nyaman kalau nyebut Fatonah, karena Fatonah di Indonesia masih di penjara. Gara-gara impor daging sapi kemarin. Ya, tapi saya lihat tulisannya bukan Fatonah. Itu Fatanah. Kalau Fatonah orang yang cerdas dan punya keluhuran budi. Antara iptek dan imtak itu bersesuaian, itu namanya Fatonah. Tapi kalau Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Yang di penjara itu Fatanah. Jadi jangan sebut Fatonah. Karena kalau Fatonah nggak seperti itu.
Bapak Ibu yang saya muliakan, jalan surgawi kedua kita ingin membahas satu ilmu di dalam agama, di mana surga dikaitkan dengan silaturahmi. Yang kedua, surga dikaitkan dengan ilmu. Ini penting karena Rasulullah sendiri menyebarkan ilmu sebelum masuknya Ramadan, yaitu istidadul ilm, yaitu persiapan ilmu untuk amaliyah Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya, mohon maaf, man salaka thoriqan yaltamisu ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk bikin kajian Zoom seperti ini 1 jam, itu sesungguhnya Allah telah merintis jalan baginya menuju surga. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan, Imam Syafi'i adalah imam yang paling banyak pengikutnya, madhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau mengatakan 1 jam kita Zoom meeting seperti ini, pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Yang saya yakin teman-teman BPK tadi malam tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi sedikit dari perform wajah. Mohon maaf, psikologi itu sederhana. Saya rekomendasikan, tolong Bapak Ibu yang kalau cari menantu, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu terbukti secara empiris, kalau sudah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena ternyata wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Dia pisah dengan suaminya 2 minggu, nggak masalah. Kacamata nggak ada 2 jam, ketinggalan 2 wastafel langsung lari. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak. Untuk nyari handphone. Karena wanita zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Perhatian ke handphone jauh lebih, atensinya lebih hebat daripada kepada suami. Saya ini sering dicurhati para suami sekarang ini. Gimana istri saya itu sudah di dalam tidur saja wajahnya memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya dan bersinar, ternyata mainan gadget di tengah selimut. Inilah wanita-wanita PPK. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hal yang sangat penting saya sampaikan, karena kenyataannya, wa mayridillahu bi khairan yufaqihu fidin. Orang yang baik di mata Allah itu hanya satu. Bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan kekayaannya, kecantikannya, ketampanannya. Orang yang paham agama. Jadi orang yang baik di mata Allah itu orang yang memahami agama dengan baik. Maka hari ini kita ingin bagaimana jalan itu, jalan surgawi itu yang kedua. Yang ketiga, dari sini akan ada keberkahan rezeki. Karena Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan betul, ini hadisnya Sahih, Bukhari dan Muslim meriwayatkan, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hadis ini sepakat. Siapa yang ingin berkah rezekinya, dipanjangkan usianya, maka bikinlah silaturahim seperti ini. Walaupun kita hanya kelas online, walaupun kita hanya virtual, tidak tatap muka tapi bisa tatap, mohon maaf, kita bisa tatap maya seperti ini, sesungguhnya ini akan berkah rezeki kita. Karena kerja di BPK yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Buat apa gaji 30 juta sebulan cukup, apalagi BPK Jogja. Itu. Teman-teman BPK Jogja, mohon maaf, 30 juta sebulan itu cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Bagaimana gaji 30 juta keluarga yang nggak tenang? Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya damai, tentram, tenang. Tentu pilih yang 50 juta. Dan itulah yang kita cari. Dan akan dipanjangkan usianya. Nanti aja. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dari keberkahan ini, kalau kita kerjanya secara benar. Karena kerja ini, BPK ini bisa mengirim kita ke surga setinggi-tingginya, tapi dari BPK juga bisa mengirim kita semuanya ke neraka sedalam-dalamnya. Ada 4 kriterianya, ada 4 indikasinya. Kapan kerja menjadi ibadah? Pertama, niat yang benar. Maka pastikan niat kerja ini semata-mata untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa BPKI wa direksi wa apapun lillahi ta'ala. Pastikan kerja ini semata-mata niat untuk ibadah. Sebagaimana kita nikah, niatilah untuk ibadah. Ini penting karena ini nanti akan berpengaruh kepada apakah kita nanti dapat di akhirat atau tidak. Sebagaimana suami kepada istri, niatilah untuk ibadah, maka hubungannya bukan transaksional.
Kalau saya ini berbagai secara akuntabilitas bagus, responsibilitasnya bagus, fairness-nya oke, transparansinya oke. Tapi mohon maaf, kalau itu hanya karena Pak Agung, hanya karena mohon maaf, pimpinan kita, maka itu semuanya hanya untuk manusia. Pastikan untuk Allah, maka suami kepada istri karena untuk ibadah, maka tidak boleh suami gaji istri tergantung layanan istri. Masa uang belanja disesuaikan layanan. Lu biasanya 10 juta ini kok 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak, ini potong 1 juta. Ini rumah makan apa rumah tangga? Kalau itu rumah tangga, maka niatnya untuk Allah. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta 800, ini kurang 200 ribu. Biar istri kamu miring, ini potong 200 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri. Mohon maaf Bu Ovi, jangan sampai Bu Ovi ini melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gaji. Oh, wah, ini kurang gula ini. Oh, kemarin kurang 600. Mana yang 600? Nanti kasih gula nggak boleh. Cucian nggak bersih. Oh, kurang 800 minta bersih. Nanti enak-enak berhubungan suami istri yang stop. Harus stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjutkan. Kalau gitu Anda di Taman Lawang, di Doli, di Sunan Kuning, di Pasar Kembang, di Jogja. Artinya apa? Ini adalah urusannya ibadah. Yang kedua, kerja menjadi ibadah. Kalau yang kedua yaitu bagaimana cara kerja. Kalau sudah niat benar, caranya harus benar. Karena niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, niatnya menolong orang. Mohon maaf, menolong orang miskin, tapi caranya ngambil miliknya orang kaya. Saya melihat, mohon maaf, itu handphonenya Pak Samsudin, handphonenya Mbak Ovi, ini mohon maaf Bu Ovi, kok jelek, kok Oppo. Lah Oppo, handphone kok cuma Oppo. Saya kasih iPhone Pro Max, iPhone 12, tapi saya ambilkan dari depannya Pak Agung. Bagus ngasihnya, tapi caranya dengan ngambil. Mbak Ovi pengen sop buntut sapi, pengen punya sapi, dibuat langsung dikejar, dipotong buntutnya, maka jadinya haram. Kenapa? Karena cara itu menentukan. Jadi cara kerja kita itu menentukan apakah kerja kita menjadi ibadah. Niat benar, kedua cara benar. Yang ketiga, bidang kerja. Saya tidak bahas. Karena kerja di BPK ini 100% halal. Jelas halal. Maka saya mau ngisi di sini. Apa ada yang nggak halal? Ada. Saya suruh niatkan perusahaan di Batam. Saya bisa tegombe, saya bisa 100 juta. Karena sekali demo bisa miliaran rupiah. Sehari demo aja bisa rugi miliaran. Tapi saya nggak mau untuk niatkan itu karena salah satu produksi adalah minuman keras. Itu bidang kerja yang nggak benar. Yang keempat, hasil kerjanya. Pastikan hasil kerja kita untuk membahagiakan keluarga kita karena ujung-ujungnya nanti adalah keluarga. Artinya apa? Karir sehebat apapun. Gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Dan jangan lupa zakat, infak, dan sedekah kita. Maka 4 ini yang menentukan kerja di BPK menjadi ibadah atau tidak. Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti Ramadan ini diantaranya adalah bulan itu syahrul integrasi, yaitu bulan untuk integritas. Bulan untuk integritas ini maksudnya apa? Karena puasa ini semata-mata membangun bagaimana akuntabilitas kita untuk semua orang dan bagaimana compliance kita terhadap apa kerjaan kita. Artinya apa? Dari sisi ini sekali lagi karena puasa itu semata-mata untuk Allah. Puasa ini nggak bisa dipamerkan, nggak bisa difoto, nggak bisa disuting. Asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini semata-mata untukku kata Allah dan aku yang menilainya. Karena puasa ini luar biasa. Hanya puasa yang paling mudah diterima. Paling puasanya. Artinya apa? Sholat bisa untuk manusia. Sholat bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disuting. Pak Jokowi nanti sholat id dimanapun pasti akan diliput. Haji apalagi, di depan Ka'bah bisa selfie-selfie. Sedekah apalagi, kadang-kadang sedekah 1 saksemen aja minta sertifikat. Itu pun minta difoto, itu pun diulangi secara simbolis diserahkan karena apa blitnya nggak nyala diulang berkali-kali. Kenapa? Untuk itu bisa untuk manusia, bisa untuk pamer, bisa diliput, bisa disuting. Tapi puasa tidak bisa. Semata-mata untuk Allah. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Bau mulutnya asal ngomong, pingsan semua bau. Enggak, itu cuma enggak gosok gigi. Puasa semata-mata untuk Allah. Tetapi ada yang puasanya enggak dapat apa-apa. Kamin shaimin, laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya.
kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak menangkap makna yang ada di dalam puasa itu, pesan moral di dalam puasa. Maka hari ini kita ingin membahas apa saja yang harus kita siapkan untuk Ramadan. Kenapa? Karena kenyataannya Ramadan kali ini pertama masih dalam saat pandemi. Pandemi ini semua orang mengalami krisis. Kenapa krisis? Karena pandemi ini datangnya, COVID-19 ini datangnya mendadak, tiba-tiba tanpa persiapan, ini unintended. Sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Maka teman-teman BPK nggak ada yang mitigasi sebelumnya. Tidak ada negara di dunia yang punya mitigasi terhadap corona. Dan sampai hari ini pun masih belum jelas, maka semua orang mengalami krisis. Krisis berlanjut menjadi uncertainty, ketidakpastian. Hari ini semua orang mengalami juggernaut. Ini teorinya Anthony Giddens. Anthony Giddens mengatakan bahwa kita ini ibarat karavan yang naik di puncak. Ya, alhamdulillah ini Pak Aksanul Kossasi bergabung. Alhamdulillah Pak Ismayatun. Ya, Pak Ibu Ismayatun, mohon maaf. Ibu Ismayatun, Pak Aksanul Kossasi, ini senior-senior saya nih, Masya Allah. Seharusnya kalau ada Pak Aksanul Kossasi, kenapa masih ngundang saya? Beliau ini matahari, saya ini hanya bulan. Gitu. Apalagi Pak Agung, sambutan kok menerangkan ayat tadi. Waduh, untung nggak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan materi saya habis nih Pak Agung. Mohon maaf, ini harusnya sambutan saja, malah menerangkan Al-Baqarah 183. Nah, Pak Kossasi ini, maksud saya kalau beliau matahari saya bulan itu bukan berarti beliau itu PAN saya PBB, bukan. Maksud saya itu kalau sudah ada Pak Kossasi sebetulnya nggak perlu ngundang saya karena sinarnya sudah tenggelam. Baik, saya lanjut. Mohon maaf, selamat datang. Ini karena saya lihat Pak Kossasi udah rawuh ya, udah datang ya. Ya, Pak Aksanul Kossasi ya. Ya, saya tadi lihat ada yang gabung. Selamat bergabung. Ya. Baik, Dr. saya lanjut Bapak Kossasi Ismanya. dan Semualah mengalami ketidakpastian. Ketidakpastiannya karena apa? Karena ada volatility, ada perubahan yang luar biasa di seluruh kehidupan kita. Dari segi pendidikan sampai detik ini, apakah Juli ini sudah bisa tatap muka mahasiswa dan murid-murid kita? PP Muhammadiyah sampai hari ini belum berani memutuskan apakah semester depan sudah bisa tatap muka. Karena uji cobanya juga belum berhasil di TKI. Dari segi ekonomi apalagi? Teman-teman di BPK harus disyukuri karena saya baru saja Zoom meeting sama Pak Erick Thohir, sudah terkonfirmasi 32 juta pelaku UMKM ini collab. Dan lebih dari 12 juta sudah di PHK pegawai-pegawai perusahaan. Dan alhamdulillah di BPK belum ada PHK. Kalau ada paling bulan depan. Insya Allah nggak ada lah. Insya Allah nggak ada. Artinya apa? Ini untuk kita syukuri. Dari segi keamanan, Masya Allah. Jangankan kok sepeda lipat, FN Hon, Brompton yang mahal-mahal. Di Jogja, anaknya Prof. Budi, mohon maaf, itu cuma pakai poligon saja disiram air keras. Jangankan kok sepeda masih ada harganya. Pohon tanaman janda bolong, sudah janda bolong. Saya nggak tahu apa viral di mana-mana. Tapi kalau di Jogja baru viral, itu janda bolong. Semua janda pasti bolong, kalau nggak bolong ya nggak bisa bernapas. Ditaruh di pagar depan rumah saja diambil orang, apalagi aglonema. Bahkan di Jakarta ada orang ngontrak baru 2 minggu aja habis barang-barangnya. Ngontrak tapi sak keramiknya, sak tangga naiknya, sak perabotnya, aksesoris seluruh rumah dikuras. Artinya kriminalitas sekarang menjadi tidak pasti karena pasti akan meningkat di tengah-tengah pandemi yang belum ada solusinya. Secara religi, budaya, dari segi sosial budaya sudah mulai perubahan luar biasa. Kenapa? Karena dulu ibu-ibu kalau pergi kemana-mana pasti tasnya isinya parfum, tapi sekarang lihat isinya hand sanitizer. Dulu jabat tangan itu melebur dosa. Siapa yang jabat tangan, maka melebur dosa di antara keduanya, apalagi suami istri. Suami istri itu kalau gandengan tangan begini ketika dia pergi bersama, maka keridoan keduanya itu menggugurkan dosa di antara kedua jari, celah-celah jarinya. Maka tolong para suami istri sederhana, pengen gugurkan dosa di antara keduanya, pinjam tangan suami terus keliling komplek. Ngapain? Gugurkan dosa. Loh kok jauh banget, dosanya banyak. Karena sering saya lihat teman-teman BPK kalau di mall, gandengan kenceng suami istri. Tak pikir karena mesra, ternyata kalau nggak digandeng istrinya ngambili apa-apa di mall, masukkan troli. Karena pola hubungan teman-teman BPK itu kan workshop, suaminya work, isinya shop. Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Bagaimana dulu orang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang justru kalau pengen utuh, jangan bersatu. Di Jogja ini ada slogan mangan ramangan asal kumpul.
Jadi bagaimana kebersamaan, gotong royong, kumpul bareng itu satu nilai yang sangat tinggi. Sekarang silahkan kumpul-kumpul makan-makan, akan dibubarkan Satpol PP. Hadisnya jelas, tabasumu kali akhika sodako. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Sekarang silahkan teman-teman BPK di Malioboro senyum-senyum. Insya Allah ditangkap Satpol PP, berarti Anda nggak pakai masker. Jabat tangan itu gugurkan dosa. Sekarang siapa yang berani jabat tangan? Begitu mau jabat tangan malah dikasih kepala gini. Ancaman. Paling banter salam namaste. Wah, itu marah bahaya yang luar biasa. Artinya apa? Bahkan kalau kita dengar Mbak Ovi positif, alhamdulillah Bu Ovi positif, tinggal kapan lahiran ditanyakan. Sekarang kalau positif malah diisolasi. Positif berarti negatif malah bangga. Saya negatif loh, negatif kok bangga, berarti udah lansia, sudah menopause, sudah nggak bisa positif. Bahkan orang membesuk orang tua itu kebanggaan. Bapak Ibu tidak bisa merasakan kalau nggak punya kampung halaman. Bagaimana suasana mudik? Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi itu suasana yang tidak bisa tergantikan. Sekarang di seluruh Jogja sudah ditulisi dilarang mudik, dilarang mudik. Bahkan pemerintah per 2 minggu yang lalu sudah ditetapkan siapa yang mudik kena denda 100 juta. Artinya apa? Kenyataannya apalagi tradisi cuci tangan. Dari mulai kecil, mohon maaf Pak Agung, mohon maaf saya Pak Kosasi, dulu kecil saya itu sudah ada mindset. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi nggak ada yang ngasih makan. Masuk BPK suruh cuci tangan, tapi nggak dikasih makan sama sekali. Artinya volatility seperti ini harus kita sikapi dengan baik. Karena kenyataannya nanti kita akan Ramadan masih dalam keadaan pandemi. Artinya jangan sampai itu jadi distress, kita harus jadi eustress. Justru ini adalah potensi untuk menggugurkan dosa-dosa kita, meningkatkan derajat di surga kita. Karena di saat pandemi ini, cara Allah, ini surat cintanya Allah. Maka jangan pernah mengutuk, jangan salah menyalahkan Allah, apalagi melaknat sumber bencana, sumber cobaan ini. Kita harus bersabar, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita tetap sabar. Kenapa ini saya sampaikan? Karena inti puasa adalah sahlus sabar. Membangun kesabaran. Kesabaran itu apa? Kesabaran dalam 3 hal. 1, sabar di dalam musibah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kena musibah 14 tahun. Pertama gagal panen. Yang kedua banjir likuifaksi menelan rumah dan anaknya 10 anaknya bersama rumahnya tenggelam. Banjirnya likuifaksi kayak di Palu. Itu membelah terus tenggelam di situ. Habis itu sakit. Sakitnya bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. 7 tahun sakit gak sembuh-sembuh sampai diusir kaumnya. Sampai setelah diusir, mohon maaf, akhirnya istrinya pun juga meninggalkannya. Dan ternyata sekarang banyak tipe-tipe Bu Ayub di teman-teman BPK. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, itu yang jawab itu, abang melayang. Jujur, ibu-ibu kalau mau nyuci baju suami, kalau ada dolar di saku suami sebelum masuk mesin cuci, biasanya ibu-ibu ambil apa serahkan suami? Ya ambil, dasar maling-maling semuanya. Makanya paling banyak masalah kalau punya istri pinter cari duit, pasti di rumah banyak masalah. Kenapa? Karena kalau ada istri pinter cari duit, duit itu disimpan di mana aja ketahuan. Karena dia pinter cari duit. Diselipkan di buku aja ketahuan. Oh, katanya udah diserahkan semua. Kok ada dolar di buku ini, uang apa ini? Uang sial. Nah, kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Ini tipe-tipe ibu matri ini. Masya Allah luar biasa. Sabar yang kedua adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama nggak punya anak, tetap berdoa, Robbi habli minas sholihin. Begitu punya anak suruh meninggal pergi, untung yang jadi istrinya Nabi Ibrahim adalah Hajar. Seandainya istrinya Nabi Ibrahim adalah orang BPK, apa yang terjadi? Kurang ajar kamu itu laki-laki menghamili, ditinggal pergi, nggak tanggung jawab. Tapi sabar, ditinggal 13 tahun, pulang, suruh nyembelih. Dalam surat As-Saffat ayat 102, anaknya pun, mohon maaf. Ini. Saya kalau ada yang bisa membacakan, saya boleh dibaca surat As-Saffat ayat 102. Karena ketaatan inilah yang dituntut. Boleh? Minimal terjemahnya saja. As-Saffat, surat ke-37. As-Saffat ayat 102. Siap nggak? Kalau nggak browsing sebentar. Sebentar. Siapa yang siap? Mungkin dari Bengkulu, dari Kalsel, atau dari mana? Dari PPK mana yang siap? Boleh dibacakan satu ayat ini aja. As-Saffat ayat 102, surat ke-37. Terjemahnya saja. Betapa kesabaran yang luar biasa dan ini harus kita bangun.
Kenapa? Karena ini potret rumah tangga yang Islami, potret rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Ini juga kaitannya dengan apa yang saya sampaikan nanti, karena kenyataannya satu di pandemi, kedua banyak bagaimana institusi kita RFA, Ramadan from home. Ramadan from home ini harus kita. Mohon mungkin Ayat berapa Ustaz? ayat 102, As-Saffat 102. Boleh? Saya Pak coba Samsudin bacakan atau artinya, terjemahannya Ustaz. Izin Atau siapa saya, yang- Ustaz. Pak Silakan. Bayu, monggo. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Masya Allah. Ini ada 8 learning point di sini. Pertama, menjadi anak yang soleh begitu itu tidak mungkin anak sesoleh Ismail kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Maka jangan mimpi anak kita soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Pastikan bapak ibu menjadi pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan bapaknya, anak bangga dengan ibunya. Jangan sampai anak itu kalau besar jangan seperti mama. Makanya banyak tidurnya petang, itu papa aja dibikin spot jantung. Kenapa? Sudah di kantor ditelepon, papa segera pulang apa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok cantik-cantik nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Minimal anak bangga dengan ibunya. Kalau saya besar seperti bapaknya, bapak harus jadi pribadi yang mempesona. Artinya apa? Jangan sampai malah anak nggak bangga dengan bapaknya. Ibu itu cantik tapi kok bodoh. Lah kok bodoh gimana? Kok mau sama bapak? Nggak bisa ganti bapak, Pak. Nah, berarti dia tidak menjadi pribadi yang persona. Disinilah Ismail luar biasa yang taat. Sudah begitu untung yang jadi istrinya tadi adalah Siti Hajar. Ditinggal 13 tahun, pulang. Perintah yang datang apa? Aku melihat dalam mimpiku ada perintah dari Tuhanku, ini perintah agama, maka aku harus menyembelih kamu. Dialog orang tua kepada anak. Ini poin berikutnya. Sekarang ini untuk dialog dengan anak aja susah. Saya punya teman dosen di UGM, Pak, mohon maaf, itu profesor, itu dialog dengan anak aja susah. Anaknya pulangnya selalu jam 1 malam, jam 2 malam, sehingga subuhnya kelewatan. Kalau subuhnya hilang, maka pinter Bapak ini, bikin komunikasinya dengan tulisan besar. Tolong bangunkan ayah jam 4, besar sekali tulisannya, ditempelkan di kamar di pintu kamarnya. Harapannya kalau jam 4 bangunkan, nanti subuhan dulu, habis itu baru tidur. Ternyata sampai kesiangan nggak dibangunin. Gimana anak sudah difasilitasi, suruh bangunkan ayah aja nggak mau. Siapa bilang nggak mau bangunkan? Ternyata anaknya juga sudah bikin tulisan. Sudah jam 4, Pak, bangun, ditempelkan di kamarnya bapaknya. Ternyata komunikasi orang tua kepada anak. Ada 13 kali di dalam Al-Quran bagaimana orang tua, bapak-bapak komunikasi dengan anaknya. Dari mulai Luqman, Zakaria, Yakub, segala macam, maka bagaimana orang tua kita jangan pernah kita tidak komunikasi dengan anak kita, maka kapan-kapan Pak Agung agendakan untuk kita bicara mengenai parenting. Parenting. Karena jangan sampai bapak ibunya itu asik, karirnya bagus, tapi anaknya berantakan, anaknya terlibat narkoba, tawuran, segala macam, seks bebas, miras, segala macam. Maka nanti kita bicara khusus. Kalau diundang lagi, kalau enggak juga enggak apa-apa, insya Allah itu. Bagaimana keluarga kita jadi ini? Dan hebat, untung yang jadi anaknya adalah Ismail. Kalau itu anaknya orang BPK, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu, maka lakukan. If'al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya, ini apa? Karena ini perintah, insya Allah saya orang yang sabar. Kalau itu anaknya orang BPK, aku melihat dalam mimpiku menyembelih kamu. Oh ya sama Pak, saya mimpi yang sama. Saya mimpinya mukuli Bapak sama menyembelih Bapak. Bapak Bang Toyib nggak pernah pulang, datang-datang mau menyembelih. Dasar Bapak apa? Ini luar biasa, anak yang taat. Maka sekali lagi, kesabaran di dalam pandemi ini, satu, dia menerima apa musibah ini. Yang kedua, dia harus ketaatan. Yang ketiga, senantiasa taat. Yang ketiga, tidak boleh berbuat maksiat. Dan ini adalah inti ibadah. Ini dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu orang yang ganteng luar biasa, mau diperdaya oleh wanita yang cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus kayak neon. Cantiknya luar biasa. Dan masih muda, masih perawan, punya suami tapi nggak digauli. Kenapa? Karena suaminya Aziz itu baru sakit.
Untung ya, mohon maaf, yang jadi Nabi Yusuf adalah orang Mesir. Seandainya Nabi Yusufnya itu Pak Septian, Masya Allah, apa yang terjadi? Wah, pasti Zulaikha sudah amburadul saat itu. Itu artinya apa? Dari sisi ini sekali lagi luar biasa dia bisa tidak mau melanggar aturan. Sabar tidak cukup, maka ditingkatkan menjadi ikhlas dan ridho. Begitu kata Ibnul Qayyim, ikhlas dan ridho, apa bedanya sabar dengan ikhlas? Kalau ikhlas lebih lapang dada lagi, mencari hikmah-hikmah yang terjadi, apalagi kalau kita tingkatkan menjadi syukur. Pandemi ini harus kita syukuri karena ini cara Allah untuk memperbaiki kita, untuk meleburkan dosa-dosa kita, untuk meningkatkan derajat di surga, untuk memperbaiki keluarga kita, memperbaiki lingkungan, untuk peduli kepada kesehatan, peduli kepada kebersihan, peduli kepada makanan, peduli yang hari-hari makanannya hanya 5K, karena kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap dulu. Sekarang mulai perhatian pada pola makan untuk imunitas. Yang tadinya makanannya di Jogja ada makanan namanya stereo, sego setengah, tempe separuh. Nah, maka sekarang sudah mulai bagaimana perhatian pada makanan. Dan ini cara Allah memperbaiki kita. Diberilah corona. Maka sekali lagi COVID-19 ini adalah satu hal yang sangat baik untuk kita sikapi. Jangan sampai kita distres. Distres adalah stres negatif, di mana semuanya akan menekan, akan berbuat kita menjadi energi negatif. Kita harus jadi eustress. Semua yang ada ini jadi eustress, yaitu semangat untuk kita memperbaiki diri, untuk muhasabah. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ramadan disebut sendiri oleh Rasulullah. Qad ja'akum Ramadan, Syahrul Mubarak. Telah datang kepadamu, yang akan datang kepadamu ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang menghasilkan berkah. Berkah itu apa? Satu, berkah itu sifatnya ilahiyah. Dua, berkah ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan di dalam kehidupan. Tiga, berkah itu unmeasurement, artinya tidak bisa diukur. Jadi tidak bisa teman BPK dapat berkah berapa kuintal, 10 kuintal, nggak bisa 1 ton, 2 meter, tidak bisa. Berkah itu apa? Intinya adalah waziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Maka ketika Ramadan tidak menambah kebaikan pada kita, celakalah kata Rasulullah. Celakalah orang yang melewati Ramadan, tapi dia tidak bisa menangkap Syawal. Apa itu Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Maka setelah Ramadan, BPK harus jadi lebih baik. Akuntabilitasnya oke, responsibilitasnya jelas, fairness-nya ada, transparannya ada, profesionalitasnya ditingkatkan, dan begitulah cara kerja Islami. Kalau dalam BUMN ada amanahnya jelas, kompetennya iya, loyalnya iya, itu akhlak itu luar biasa. Hari-hari saya bicara itu. Nah, dari sisi itu bagaimana kita bangun itu semuanya. Maka Ramadan adalah kepompongisasi, di mana tadinya ulat yang serba rakus, apa-apa dia makan jadi kepompong lahir menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Maka kalau kita tidak metamorfose, tidak ada hijrah selama Ramadan, tidak menuju yang lebih baik, maka gagal kita menghadapi Ramadan. Kenyataannya Ramadan kita masih di dalam rumah. Artinya Ramadan kita banyak di institusi rumah tangga. Maka ada 4 fungsi rumah yang difungsikan. Ini saya kasih shortcutnya karena waktunya cepat sekali. Mohon maaf. Ini sudah saya siapkan banyak materi, tapi kayaknya hanya sebagian yang bisa. Ini strategi marketing biar BPK masih undang saya lagi. Oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama pastikan rumah kita jadi musola. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. Yang ketiga, rumah kita harus jadi maskanah. Dan yang keempat, rumah kita harus jadi maulid. Pertama, rumah kita harus jadi musola bukan berarti kita bangun musola di rumah. Tapi ada ibadah di rumah kita. Rumah adalah tempat ibadah, tempat baca Quran, tempat doa, tempat wirid, tempat zikir. Boleh saya dibacakan surat Al-Ankabut ayat 45. Perintah Allah di rumah itu apa? Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Langsung terjemahnya aja. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Wa la dzikrullah akbar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tolong dibaca musola peran musola ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Boleh? Tadi mana Pak Bayu atau siapa tadi? Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Pastikan selama Ramadan kita jadikan rumah kita menjadi tempat ibadah. Maka kalau anak masuk rumah nggak pakai salam, diusir. Ini rumah apa kandang ayam? Ya rumah.
kalau rumah salam. Makan tangan kiri nggak pakai doa, doa pakai doa supaya rumah menjadi musola, rumah tempat untuk ibadah, tempat di mana ada sholat sunnah. Sholat yang paling utama bagi laki-laki adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Maka jadikan rumah kita. Ya, sudah ketemu? Al-Ankabut ayat 45. Izin, Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu Pramono. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ini perintah Allah di rumah kita. Apa yang kami kerjakan. Ya, ini perintah Allah di rumah kita. Pertama, utlu ma'ufiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat, yaitu pertama membaca Al-Quran dan 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. 1, membaca. Tapi kalau teman-teman BPK hanya membaca, itu hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Mohon maaf, maka tidak cukup Quran hanya untuk dibaca. Dia harus kedua dipahami supaya dapat hidayah. Kita tidak hanya cari hadiah, memang pahalanya banyak baca Quran, tapi lebih menjadi way of life, menjadi petunjuk, menjadi hutan kalau kita, yang kedua, harus kita jadikan memahami Al-Quran. Yang ketiga, menghafal. Karena kalau nggak hafal Quran, nggak bisa sholat, minimal Al-Fatihah dan surat pendek. Tapi keterlaluan kalau teman BPK, hafalannya cuma trikul, kulhu, kul'au, kulhu, kul'au, idaja, ina atau ina. Ngimami tarwih aja nggak berani, beraninya ngimami duhur sama asar. Maka perbanyak hafalan. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan. Yang kelima, menyebarluaskan. Balighu ani walau ayat. Minimal pada anak turun kita, kepada anak kerabat kita. Karena sekarang semua orang di sini adalah, mohon maaf, sekarang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau sekarang kita belajar, besok kita harus jadi mengajarkan. Maka mohon maaf, kalau sekarang ini semuanya belajar, maka tahun depan semuanya sudah menjadi ustadz-ustadzah semuanya. Ada Ustadz Bayu, mohon maaf, ada Ustadz Maman, ada Ustadz Saiful, ada Ustadzah Rizka, ada Ustadzah Lydia, ada Ustadz Denny, ada Ustadzah Denny, ada Ustadz Trisna dan seterusnya. Semuanya harus jadi ustadz-ustadzah karena sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Artinya apa? Dari sisi ini sekali lagi, jadi harus ada nanti Septian sekarang belajar, besok harus mengajarkan Pak Septian. Nah ini artinya jadi ustadz juga. Dari sisi ini sekali lagi, betapa 5 kewajiban terhadap Al-Quran dan mendirikan sholat. Karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, artinya dengan sholat akan tercegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, yang kedua, dikatakan sudah sholat kalau bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih ada gratifikasi, masih ada korupsi, berarti dia belum sholat. Karena dikatakan sudah sholat kalau bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah, tempat di mana ilmu-ilmu agama diajarkan. Yang ketiga, harus jadi maskanah, tempat untuk bersakinah. Sakinah artinya kerasan, tentram, damai, nyaman, sehingga seluruhnya aman. Aman dari mana? Aman dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa alikum naro. Dengan apa? Dengan amal agama. Maka rumah harus ada amal agama. Saya tanya, rumah Rasulullah mensurgakan, di rumah Rasulullah kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah kira-kira ada nggak sepeda lipatnya? Di rumah Rasulullah itu mohon maaf TV-nya berapa in? AC-nya berapa PK? Tapi mensurgakan. Karena apa? Karena di situ tempat sakinah, tempat di mana orang akan aman, nyaman, tentram. Maka kalau bisa suami betah di rumah, istri betah di rumah, maka kalau bisa kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Gitu. Oh, tapi nggak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang udah GoFood, suami datang dipanasin ulang. Supaya apa? Supaya kerasan. Maka kalau anak buahnya Pak Agung sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dia tentram di rumahnya. Kalau dari kantor pengen segera pulang, homesick terus, nggak mampir kemana-mana, berarti dia sakinah di rumahnya. Tugas kita, sakinah ada 5 makna, tapi saya terangkan lain kali. Yang terakhir, rumah harus jadi maulud. Selama kita pandemi, Ramadan kita banyak di rumah, jadikan rumah kita jadi musola, jadi madrasah, jadi maskanah, tempat untuk sakinah. Yang jadi maulud yaitu tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1 rongga perut, terjaminnya sandang, pangan, papan, kesehatan. Yang kedua, mohon maaf, tempat terjaminnya, mohon maaf, rongga kepala, yaitu keilmuan, ilmu, nilai-nilai agama dan budaya. Kenapa agama harus dengan budaya?
Karena kesesuaian agama dengan budaya itu diperlukan. Menghormati orang itu cara agama, nilai agama, tapi cara menghormati sesuai budaya. Di tempat, mohon maaf, di Arab Saudi, menghormati orang itu pegang jenggot. Ya Syekh, kefalak, itu penghormatan luar biasa kalau megang jenggot orang yang lebih tua. Tapi jangan dilakukan di Indonesia. Ketemu Pak Isman langsung gimana kabarnya Pak, ketemu Pak Agung gimana kabarnya, dipegang jenggotnya, ketemu Pak Samsudin, ketemu gimana kabarnya Pak Sam, jadi masalah karena itu caranya beda. Di Jawa dengan di Sumatera aja beda. Di Sumatera itu kalau dinasihati, Sumatera Barat itu kalau dinasihati harus melihat siapa yang nasihati. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja dinasihati lihat wajah bapaknya, tak culek matamu, tak colok matamu. Nah, berani ya? Apa? Ternyata cara menghormati pun berbeda. Maka nilai-nilai budaya dan agama disebutkan. Jadi rongga perut, rongga kepala, dan yang ketiga adalah rongga dada. Tempat menempa keimanan dan bagaimana dengan keberagaman kita, karakter building ada di rumah kita. Untuk itu ada 5 persiapan utama sebelum Ramadan. Pertama, pastikan istidadul jism, yaitu siapkan secara fisik, secara badaniah, pola makan, pola olahraga, pola istirahat, jaga protokol kesehatan supaya nanti Ramadan bisa menyempurnakan. Kalau perlu segera yang belum vaksin segera vaksin. Udah halal, saya sudah vaksin semuanya. Udah, itu sudah difatwakan MUI. Insya Allah teman-teman BPK tidak ada yang lebih pintar daripada MUI. Itu halal. Di Arab Saudi juga divaksin. Insya Allah ulama-ulama Arab Saudi juga lebih pintar daripada orang-orang BPK. Jadi jangan masih ada wacana haram enggak. Itu seandainya itu pun keterpaksaan boleh juga kan, kondisi darurat membolehkan. Jadi semuanya vaksin. Ini upaya kita. Yang kedua, istidadul ruhi, yaitu persiapan spiritual. Persiapan mental. Jangan kita sedih terhadap Ramadan. Ramadan harus kita hadapi marhaban sebagaimana disampaikan Pak Agung tadi awal. Yang ketiga, istidadul ilm, yaitu persiapan ilmu, amaliyah Ramadan, dan apa-apa yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Yang berikutnya, istidadul maknawiyah. Memberi makna terhadap Ramadan, karena Ramadan tidak hanya puasa secara lahiriah saja, tapi batiniah juga. Puasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi puasa seluruh organ tubuh dan mempuasakan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, keinginan kita, nafsu kita, semuanya dipuasakan. Dan yang terakhir, istidadul mal, yaitu diperlukan persiapan harta. Harta bukan untuk konsumsi, tapi untuk sedekah. Rasulullah dan sahabat sebelum Ramadan mengumpulkan harta banyak untuk apa? Menghadapi Ramadan untuk sedekah. Rasulullah itu 10 hari terakhir full etikaf di masjid. Tapi ibu-ibu di BPK jujur 10 hari terakhir juga etikaf. Tapi etikafnya di mana? Mohon maaf, etikafnya ibu-ibu 10 hari terakhir di Tanah Abang, di Tamrin City, di mall. Ibu-ibu itu mohon maaf kadang-kadang zakat malnya dengan zakat malnya nggak seimbang. Itu zakat malnya begitu banyak, zakat malnya kurang. Maka persiapan mal, harta. Karena tidak aneh, kita itu pola makannya sudah berubah, harusnya 3 kali jadi 2 kali, tetapi pola konsumsi kita, uang belanja kita di Ramadan malah meningkat. Nah, maka meningkatnya uang untuk harta kita di akhirat nanti, persiapan untuk pelaksanaan Ramadan didukung dengan harta yang bisa meningkatkan derajat kita di surga. Pastikan Ramadan jadi syahrul ibadah, syahrul sabar, syahrul taubat, yaitu bulan untuk tobat, untuk tarbiyah, memahami agama, untuk muhasabah dan untuk dakwah. Inilah Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita 1 jam lebih. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Saya kembalikan kepada bos. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang susah-susah, yang jawab Pak Agung, yang gampang-gampang, yang jawab saya.